kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Mari kita muliakan Tuhan dengan semua aktivitas kerja kita hari ini. Diberangkatkan firman-Nya dari Keluaran 32 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, setelah Musa naik ke Sinai, dan beberapa lama kemudian umat Israel merasa bosan menunggu, menanti-nantikan turunnya Musa. Sebagian lagi khawatir siapa yang akan memimpin mereka. Sebagian lagi takut dan menuntut, kita harus melihat Allah yang kita sembah. Mereka menuntut Harun, dan kemudian Harun menyuruh umat Israel itu mengumpulkan emas, baik anting, perhiasan-perhiasan yang lain. Dan kemudian dari perhiasan-perhiasan itu, mereka membentuk satu patung anak lembu emas. Dan kemudian patung itu mereka sembah. Dan Tuhan tahu kejadian itu. Tuhan marah dan menyuruh Musa untuk turun segera menegur umat Israel. Maka itulah konteks bacaan kita hari ini. Dan ketika Musa melihat kejadian itu di pintu gerbang perkemahan itu, maka kemudian Musa marah kepada mereka dan berkata kepada mereka, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Setelah perkataan itu diucapkan Musa, maka semua Bani Lewi kemudian berkumpul kepadanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam lembah kehidupan kita ini, dalam perjalanan yang panjang, bisa saja kita seperti umat Israel, merasa ditinggal pemimpin agama kita, merasa ditinggal oleh pembimbing rohani kita, dan kemudian kita membentuk sendiri patung untuk kita sembah, kita membentuk sendiri berhala kita menurut pikiran kita sendiri. Maka hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, siapa di pihak kebenaran, siapa di pihak Tuhan, berdirilah di sampingku. Berdiri di pihak mana kita, saudara-saudara? Tentu kita akan mengatakan kita berdiri di pihak Tuhan. Kalau kita berdiri di pihak Tuhan, maka saatnya sekarang ukuran kebenaran haruslah tetap firman Tuhan. Dan satu-satunya Allah yang kita sembah hanya Yesus Kristus. Dan kemudian tujuan hidup yang utama adalah surga Yerusalem yang baru. Dan prinsip kehidupan adalah, jika aku harus hidup sekarang, itu berarti bekerja memberi buah. Artinya, saya harus berguna kepada suami, berguna kepada istri, berguna kepada keluarga, berguna bagi banyak orang. Karena itulah hukum bagi kita yang ditentukan oleh Allah, diberkati menjadi berkat. Maka jangan pernah menduakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sembahlah Tuhan, sujudlah kepadanya, setialah sampai mati, maka kita akan diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mau berdiri di pihak Tuhan, dan kami mau mengikut Tuhan senantiasa dengan setia dalam seluruh aktivitas kehidupan kami. Biar seluruh dunia bersembah kepada berhala, tapi kami hanya menyembah Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, mampukan kami dengan melakukan seluruh kehidupan kami dengan setia kepada Tuhan, dipimpin oleh Rohul Kudus-Mu. Sekarang berangkatkanlah kami, melakukan pekerjaan itu hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.